Berserah diri. Jika ingin hidupmu berhasil, serahkanlah dirimu kepada Allah penguasa langit dan bumi. Menyerahkan diri kepada Allah bukan berarti pasrah secara pasif, fatalisme atau berdalih untuk bermalas-malasan. Berserah diri di sini bukanlah menerima status quo atau tindakan pengecut untuk digerakkan seperti robot, atau direndahkan seperti keset pintu. Berserah diri tidak berarti meninggalkan cara berpikir yang rasional. Allah tidak akan menyia-nyiakan pikiran yang Dia berikan kepada kita. Berserah diri bukan berarti seperti robot-robot yang digerakkan oleh si pengendali. Allah tidak ingin menekan kepribadian Anda, tapi justru Allah ingin memakai kepribadian Anda yang unik. Allah tidak akan menggerakkan mobil yang lagi parkir. Andalah yang harus mengemudikan mobil tersebut. Berserah diri adalah bersandar sepenuhnya kepada Allah untuk membuat hal-hal berhasil, dan bukan mendesakkan agenda Anda, ingin mengendalikan situasi dan memanipulasi orang lain. Daripada bekerja lebih keras, Anda sebaiknya lebih percaya dan melepaskan kendali, dan membiarkan Allah untuk bekerja. Lakukan bagian Anda sebaik-baiknya dan biarkan Allah melakukan bagiannya. Tidak cepat bereaksi terhadap kritikan atau buru-buru membela diri. Berserah diri adalah peperangan sengit melawan sifat ego kita yang mementingkan diri. Setelah berserah diri dan bersujud menyembah dan menyerahkan rencananya, Yosua memperoleh kemenangan yang luar biasa di Yeriko. Jadi kemenangan datang melalui penyerahan diri. Berserah diri tidaklah memperlemah Anda, tetapi memperkuat Anda. Jadi setelah berserah diri kepada Allah, Anda tidak perlu takut dan khawatir lagi, bertindaklah, mulailah melangkah. Serahkan semua masa lalu Anda, masalah Anda sekarang, masa depan Anda, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebiasaan, kepahitan Anda kepada Allah. Tempatkan Yesus Kristus di kursi pengemudi dari kehidupan Anda, dan lepaskan tangan Anda dari kemudi itu. Jangan takut, di bawah kendalinya tidak ada apapun yang bisa lepas, dengan pimpinannya Anda bisa menghadapi apapun. Berserah diri tidak pernah merupakan praktek satu kali, tetapi praktek yang terus berlangsung saat demi saat dan terus-menerus sepanjang hidup Anda. Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa yang telah Anda perbuat dengan semua talenta, karunia, energi, kesempatan yang telah Allah berikan kepada Anda? Apakah Anda menggunakannya untuk diri sendiri atau untuk memuliakan Allah? Jika Anda ingin hidup Anda berhasil dan berbuah, fokuskanlah. Berhentilah bermain-main, kurangilah hal-hal yang tak berarti, bahkan kurangi kegiatan-kegiatan yang penting, tapi lakukanlah hanya hal-hal yang paling penting. Tidak ada yang bisa membangkitkan energi kecuali tujuan yang jelas. Sebaliknya keinginan yang kuat akan pudar bila Anda tidak memiliki tujuan. Milikilah impian, tetapkanlah visi dan goal yang jelas. Apa yang akan Anda raih 5 tahun dari sekarang? Tanpa goal yang jelas, 5 tahun 10 tahun nanti, Anda tidak akan ada bedanya dengan saat ini. Bukan kelebihan kerja yang meletihkan, menguras tenaga, dan merampas sukacita, tetapi pekerjaan yang tidak berarti. Percayalah bahwa Tuhan juga bekerja melalui pikiran kita. Allah menciptakan tangan untuk digunakan, demikian juga otak kita. Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang malas. Memang Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati hidup kita. Namun bukanlah berarti tindakan kita hanyalah sampai pada tahap berdoa. Sambil berdoa, kita pun minta hikmat Tuhan supaya Ia menunjukkan kepada kita langkah apa yang harus kita lakukan supaya menjadi orang yang berhasil. Salomo dalam kebijaksanaannya mengajak orang-orang yang malas untuk belajar kepada semut, di mana sekalipun tidak ada pemimpin yang memberi komando, namun semut-semut itu menyediakan makanannya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Kemalasan mengakibatkan orang yang percaya kepada Tuhan dilanda kemiskinan dan kekurangan terus-menerus. Sebab mereka hanya menunggu berkat Tuhan di tempat mereka duduk, berbaring, tidur, tanpa adanya usaha. Tuhan berjanji memberikan kita berkat yang melimpah. Akan tetapi kita pun harus berjuang, karena berkat tidak langsung turun dari langit. Manfaatkanlah tubuh yang Tuhan anugerahkan, kesehatan yang baik, yang diperlengkapi dengan akal untuk berpikir dengan hikmat Tuhan. Jangan pernah menyerah sampai kita menjadi orang yang sukses. Teruslah bertekad dan berusaha. Menyerah adalah tanda kemalasan. Apabila yang satu belum berhasil, cobalah usaha yang lain. Teruslah berjuang dengan gigih dan pantang menyerah. Selamat berjuang, aku menyertaimu hingga akhir zaman. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.